Gak tidur sehari aja, responmu akan lelet, kemampuan analisismu memburuk, dan level stresmu meningkat. Setelah 3 hari tanpa tidur, kamu akan gampang marah dan kemampuan kognitifnya menurun. Seminggu kemudian, seluruh tubuhmu bisa mengalami masalah serius. Kamu udah gak bisa lagi ngebedain antara realita dengan imajinasi, dan gak tahu dengan kondisi di sekitarmu. Tapi pada bulan Januari 1964, ada remaja cowok yang bisa melek selama lebih dari 11 hari. Dan di akhir percobaan ini, dia masih normal-normal aja. Rekor terlama tahan melek ini juga dimuat di Guinness Book of Records. Saat itu, para ilmuwan juga berkesempatan meneliti struktur otak manusia, tepatnya sejak Desember tahun 1963. Siswa sekolah bernama Randy Gardner dan temannya, yang saat itu berumur 17 tahun, mulai mencari ide proyek sains di sekolah mereka. Keduanya segera sepakat untuk melakukan eksperimen tentang tidur. Eksperimen ini bertujuan untuk membuat mereka betah melek selama mungkin agar bisa memecahkan rekor sebelumnya. Rekor ini sebelumnya disabat oleh seorang DJ yang bekerja selama 260 jam berturut-turut atau selama hampir 11 hari full. Musik keras dan gerakan konstan bikin si DJ tetap melek. Tapi Randy ngerasa kesulitan kalau harus menyibukkan dirinya terus-terusan, terutama di malam hari. Awalnya, proyek sainsnya ngebahas topik soal pengaruh insomnia pada semua kemampuan manusia. Tapi Randy dan temannya segera tahu kalau peralatan eksperimen mereka kurang memadai. Kemudian mereka mengganti topiknya menjadi dampak kurang tidur terhadap kemampuan kognitif dan keterampilan bermain basket. Randy harus tetap aktif, sedangkan temannya membantu dia tetap terjaga. Awalnya semua prosesnya berjalan lancar, dan teman Randy mencatat semua perubahan kecil yang terjadi di tubuhnya. Randy bisa melewati 2 hari pertamanya dengan mudah. Dia selalu berdiri dan gak mau tidur. Selama itu, dia kelihatan bersemangat saat berolahraga, sedangkan temannya mencatat semua detail kecilnya di buku harian. Tapi di hari ketiga, temannya malah ketiduran sambil senderan di dinding selagi nulis. Untungnya, Randy masih terjaga. Kedua remaja ini segera tahu kalau mereka perlu bantuan tambahan. Mereka mengajak satu teman lagi untuk gabung, lalu menulis artikel di surat kabar San Diego. William Damon dari Universitas Stanford tertarik dengan eksperimen tersebut setelah membaca artikel mereka. Mungkin saat itu, Damon menjadi satu-satunya orang yang mau meneliti fenomena tidur. Setelah semuanya siap, Damon langsung mendatangi Randy. Dari sini, keempat orang tersebut tergabung dalam eksperimen tidur. Mereka ngetes indera pengecap, pendengar, dan penciuman Randy. Dan 3 hari kemudian, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Keesokan harinya, Randy mual-mual. Dia mulai mengitari seisi rumah dan nemu jeruk. Bau jeruk ini bisa membantunya meredakan sensasi kurang nyaman. Kedua teman Randy tidur bergantian. Mereka selalu menemaninya biar dia nggak bosan. Kalau sampai sedetik aja matanya terpejam, dia akan langsung tertidur. Suatu hari, mereka main basket selama berjam-jam tanpa henti. Lalu dilanjutkan dengan main bowling di hari berikutnya. Saat malam hari, kondisinya malah memburuk. Mereka nggak tahu harus ngapain lagi. Bikin Randy tetap melek, lama-lama juga membosankan dan terasa sulit. Tapi ternyata setelah seminggu tanpa tidur, Randy masih jago bermain basket. Performanya juga lebih baik dari teman-temannya. Ucapannya terdengar jelas dan logis. Kebanyakan surat kabar di Amerika Serikat mulai nulis soal eksperimen itu. Dan Randy seketika jadi seleb dadakan. Inilah yang kemudian membantunya tetap terjaga. Ilmuwan lain juga datang untuk mengamati eksperimen mereka. Dengan bantuan latihan matematika, mereka menguji kemampuan intelektual Randy. Dan ternyata hasilnya nggak memuaskan. Saat lagi ngerjain soal matematika, dia mulai nggak tahu dengan kejadian di sekitarnya dan aktivitas yang dia lakukan. Tim peneliti juga memindai otak Randy, kemudian mencatat aktivitasnya. Akhirnya, eksperimen ini hampir selesai. Beberapa jam lagi, Randy akan bisa memecahkan rekor. Dan dia udah nggak tidur selama hampir 11 hari. Para ilmuwan kemudian melarikan Randy ke rumah sakit khusus untuk mengamati aktivitas otaknya selama dia tidur. Pada jam 2 pagi, tanggal 8 Januari 1964, rekor baru pun terpecahkan. Randy bisa tahan melek selama 264 jam. Akhirnya dia bisa tidur juga. Para peneliti memasang elektroda di kepalanya untuk mengamati aktivitas otaknya. Tidurnya sangat pulas, dan beberapa jam kemudian dia bangun untuk buang air. Setelah itu, dia tidur lagi. Dia sudah tidur selama 8 jam, 10 jam, dan baru bangun setelah 15 jam.
Tapi anehnya, dia langsung pergi ke sekolah begitu aja. Orang-orang tentu saja kaget bukan kepalang. Rupanya, eksperimen rumit ini nggak punya konsekuensi negatif. Randy mulai belajar lagi seperti sebelumnya. Dia juga main basket dan nongkrong bareng teman-temannya. Sementara itu, para ilmuwan masih menganalisis hasil penelitian mereka. Selama penelitian, otak Randy ternyata tetap tidur. Artinya, sejumlah bagian di otaknya perlahan istirahat. Saat dia main basket, kemampuan analitisnya beristirahat. Saat dia ngerjain soal matematika, bagian otak yang bertugas memberi reaksi juga tidur. Dengan kata lain, satu bagian otaknya istirahat sebentar, lalu bangun lagi, dan bagian otak lainnya kemudian tidur. Randy bukan orang pertama yang kuat melek lebih dari semalaman. Otak manusia zaman dulu juga kurang istirahat, lalu mulai mengistirahatkan satu persatu bagiannya dengan meratakan sumber dayanya. Tapi nggak semua orang punya kemampuan seperti ini. Kemungkinan besar, Randy bisa betah melek karena faktor genetik. Beberapa orang juga nyoba memecahkan rekor ini, tapi nggak ada yang berhasil. Kebanyakan peserta mengalami masalah kesehatan serius selama eksperimen. Ujung-ujungnya, mereka berhalusinasi, lupa dengan kondisi yang mereka alami sendiri beberapa menit sebelumnya, nggak bisa mikir, dan suka ngamuk. Pantesan ya, kurang tidur bisa bikin kita gelisah dan stres berat. Tanpa tidur, tubuhmu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Dan saat di luar rumah, bisa-bisa malah memicu masalah. Saat di rumah pun, kamu bisa lupa dengan kompor atau setrika yang masih nyala. Dan kamu berisiko ketiduran di saat-saat yang kurang tepat. Atau malah ngeliat unicorn dan mengejarnya tanpa memusingkan konsekuensinya. Nafsu makanmu bisa hilang atau malah naik drastis, sehingga bisa menyebabkan masalah perut. Eksperimen ini harusnya nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Karena itulah, Guinness Book of Records menghentikan siapapun yang berupaya memecahkan rekor Randy, agar kita nggak membahayakan diri sendiri. Oke lah, kita kembali ke cerita kita aja yuk. Setelah sekian lama, publik mulai lupa dengan rekor yang disabet Randy. Akhirnya, dia diinterview di sebuah acara. Dia mengaku sudah lama menderita insomnia setelah eksperimen tersebut. Selama bertahun-tahun, dia berupaya mengatasi masalah ini. Lalu, Randy berhasil membuat jadwal tidur normal. Dia memang bisa tidur, tapi maksimal cuma selama 6 jam setiap hari. Tubuh manusia mampu bertahan dalam situasi ekstrim. Saat kamu menahan lapar dalam waktu lama, tubuhmu akan mengaktifkan mode survival dengan mengasup nutrisi dari sel lemak dan jaringan otot. Dengan begini, tubuh mulai memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Manusia bisa hidup tanpa makan selama beberapa minggu dan tanpa air selama beberapa hari. Setelah mendapat makanan dan minuman, tubuh kita akan pulih. Begitupun dengan daya tahan kita. Manusia zaman dulu sering berlari-lari untuk menyelamatkan diri dari predator. Jantung pun mulai terbiasa menahan beban berat. Tapi sepanjang sejarah, kondisi apapun nggak melatih kita agar tahan melek. Makanya, otak kita nggak terbiasa dengan waktu melek yang terlampau lama. Kalau sudah begini, otak kemungkinan nggak bisa pulih lagi karena memang nggak tahu cara memulihkannya. Tapi bisa aja sih, otak kita sedang mengembangkan caranya. Kebanyakan manusia zaman now cenderung kurang tidur. Hubungan sosial, pesta-pesta, acara TV, pekerjaan kantor, seringnya bikin kita lupa waktu, sehingga otak kita jadi lebih tertekan. Manusia purba bisa aja berburu mamut, kemudian pulang ke gua dan langsung tidur. Tapi kini, banyak di antara kita masih internetan selama berjam-jam setelah seharian bekerja, yang tentunya bikin kita makin capek. Makanya, jadwal tidur kita harus baik. Peluang untuk tersambar petir adalah 530.000 banding 1. Kamu udah tahu itu kan? Kemungkinan memenangkan lotre setidaknya sekali dalam hidup adalah 500.000 banding 1. Kemungkinan memenangkan lotre 2 kali hampir 0. Dan kisah luar biasa ini mungkin tampak seperti fiksi karena kejadiannya tampak begitu nyata. Gak mungkin ada sutradara yang ingin membuat film tentang ini karena penonton gak akan percaya. Kamu bisa dengan mudah menemukan bukti di internet kalau kamu juga gak percaya. Jadi kita berada di Australia pada 1998. Perkenalkan, Bill Morgan. Dia tinggal di pinggiran kota di sebuah taman trailer. Bill bekerja sebagai supir truk, jadi dia mulai mengemudi dan pergi bekerja.
Selama perjalanan dia merasa nggak enak badan. Bill menghentikan mobilnya dan kehilangan kesadaran. Seseorang melihatnya dan menelpon ambulans. Mereka membawanya ke rumah sakit dan dokter segera menyatakan Bill mengalami serangan jantung. Mereka memberinya perawatan yang diperlukan dengan obat-obatan, namun kondisi Bill memburuk karena reaksi alergi dan jantungnya pun berhenti. Dari sudut pandang medis, kalau jantung nggak berdetak selama 7 menit, artinya manusia tersebut telah meninggal dunia. Jantung Bill sudah berhenti sekitar 14 menit. Sepertinya udah nggak ada kesempatan. Tapi dokter terus berjuang, kemudian keajaiban pun terjadi. Bill hidup kembali. Jantungnya berdetak lagi, tapi otak pasien gak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bill mengalami koma. Beberapa hari telah berlalu, dokter memahami Bill berisiko akan tetap berada dalam kondisi lumpuh selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia sadar kembali, otaknya akan tetap rusak. 12 hari telah berlalu, dokter menawarkan kepada keluarga Bill untuk melepaskan mesin pendukung kehidupan. Tapi mereka menolak dan pada saat yang sulit ini, keluarga bertemu dengan spesialis dari rumah sakit lain. Dia memberitahu mereka tentang perawatan eksperimental yang mungkin bisa membantu. Mereka nggak bisa menjamin Bill akan bertahan hidup, tapi setidaknya mereka bisa mencoba. Keluarga pun menyetujui dan membawa Bill ke rumah sakit lain. Setelah diobati dengan obat baru, Bill menghabiskan 15 hari lagi dalam keadaan koma. Kemudian, suatu hari dia sadar dan mulai membaik. Yang terjadi padanya adalah apa yang disebut para dokter sebagai keajaiban medis. Namun keajaiban yang sesungguhnya sedang menunggu. Dia pun kembali ke taman trailernya di pinggiran kota Melbourne dan terus tinggal di sana bersama pacarnya, Linda. 12 bulan telah berlalu, Bill bekerja lagi sebagai sopir. Dia melamar kekasihnya dan mempersiapkan pernikahan. Dia pun masuk ke dalam truk dan pergi ke kota untuk urusan bisnis. Di tengah perjalanan dia mampir ke sebuah toko dan membeli tiket lotre. Dia mengikis lapisan pelindungnya dan menyadari dia baru saja memenangkan Toyota Corolla yang harganya sekitar $30.000 Australia. Wow! Bill nggak bisa mempercayai matanya. Mengingat Bill punya masalah kesehatan setelah serangan jantung dan nggak bisa bekerja banyak, mobil baru itu adalah hadiah yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, saluran TV lokal menghubunginya. Produser ingin membuat liputan tentang Bill. Mereka kagum bukan karena Bill beruntung mendapatkan tiket lotre, tapi karena dia baru saja bangun dari koma. Para reporter pun mendatanginya, melakukan wawancara singkat dan kemudian pergi bersamanya ke kota dengan mobil baru. Sutradara ingin Bill membeli tiket lotre dan mengikisnya di depan kamera, sehingga nanti selama pengeditan gambar ini, penyiar menceritakan kisah Bill. Dia lalu membeli tiket, pergi ke meja dan mengikis lapisan pelindung tiket dengan koin, dan matanya terbelalak. Dia mengambil tiket dan membacanya beberapa kali. Aku baru saja memenangkan $250.000, katanya dengan tidak percaya. Juru kamera mengira Bill bercanda, tapi dia terlihat sangat serius. Ini bukan lucon, katanya. Dia menunjukkan tiketnya. Iya, emang benar. Bill memenangkan lotre untuk kedua kalinya dan melakukannya di depan kamera. Kamu bisa dengan mudah menemukan videonya di internet dan melihat reaksinya. Bill menelpon pacarnya dan memberitahukan kabar gembira ini. Dengan uang ini, dia akhirnya pindah dari trailer dan membeli rumah sungguhan. Hidup menjadi lebih baik, Bill punya rumah, mobil, dan istri yang cantik. Dia kemudian secara rutin membeli tiket lotre, tapi nggak memenangkan apapun. Setidaknya, itulah yang dia katakan. Ngomong-ngomong, orang yang paling beruntung di planet ini adalah Frano Selak dari Kroasia. Pada suatu hari dia sedang bepergian dengan kereta api, namun ada yang gak beres dan kereta tergelincir. Beberapa gerbong jatuh ke sungai. Frano secara ajaib selamat. Dia mampu berenang ke pantai dan meminta bantuan. Setahun setelah kejadian itu, Frano terbang dengan pesawat. Tepat di angkasa, pintu darurat terlepas dari pesawat. Frano terbang keluar bersama penumpang lain dan menjadi satu-satunya yang selamat. Orang-orang menemukannya tergeletak di tumpukan jerami, lalu mereka membawanya ke rumah sakit.
Frano nggak mengalami luka serius dan meninggalkan rumah sakit setelah itu. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1966, pria itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan bus. Kendaraan itu keluar dari jalan dan jatuh ke sungai. Frano tetap hidup dan nggak terluka. Petualangannya nggak berhenti sampai di situ. Pada 1970, dia sedang mengendarai mobilnya di jalan tol ketika tangki bensinnya terbakar. Frano keluar dari mobilnya tepat waktu, mobil itu meledak di depan matanya. Frano menyadari keajaiban telah terjadi dalam hidupnya. Dia hidup dengan tenang selama 3 tahun berikutnya, dan selama ini dia merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, dan dia benar. Pada 1973, sebuah pompa bahan bakar menumpahkan bensin ke mobil dan tubuhnya di sebuah pom bensin dan terbakar. Frano lagi-lagi selamat dan hampir nggak mengalami cedera. Tapi ada 2 bencana yang lebih parah di depannya. Yang pertama terjadi pada 1995. Kali ini dia nggak sedang mengemudikan mobil atau duduk di dalam pesawat. Dia hanya berjalan kaki. Dia menyeberang jalan dan melihat sebuah bus melaju ke arahnya. Sudah terlambat dan bus itu menabraknya. Untungnya Frano selamat, dia nggak terkejut lagi dan hanya ingin kecelakaan-kecelakaan ini berhenti. Hal terakhir terjadi ketika dia sedang mengendarai mobilnya di pegunungan. Tiba-tiba sebuah truk besar muncul di jalur berlawanan. Truk itu melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Frano berhasil melompat keluar dari kendaraan dan tetap hidup. Mobilnya meledak dan dia mengalami goresan dan memaringan. Sulit untuk percaya pada keberuntungan seperti itu, atau mungkin itu adalah nasib buruk mengingat Frano sudah sering mengalami bencana. Bagaimanapun, banyak orang memutuskan untuk memverifikasi keaslian cerita ini. Ternyata nggak ada yang bisa mengkonfirmasi kecelakaan pesawat dan kereta api, nggak ada laporan tentang insiden-insiden ini. Mungkin Frano menciptakan semua ini atau menambahkan beberapa detail yang fantastis untuk membuat ceritanya lebih sulit dipercaya. Kita nggak akan pernah tahu kebenarannya, tapi satu hal tentang pria ini yang bisa kamu ketahui dengan pasti, setelah semua cobaan ini, Frano benar-benar beruntung. Dia memenangkan hampir $500 juta dalam lotre. Dia membeli sebuah rumah mewah, tapi kemudian menjualnya. Setelah semua bencana yang dia alami, dia menyadari uang bukanlah hal yang utama. Dia menikah 5 kali dalam hidupnya, dan setelah menjual rumah tersebut, dia kembali ke rumah sederhana untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama istri kelima yang dicintainya. Sementara itu, semua uang yang tersisa dihabiskan untuk operasi pinggul yang rumit dan untuk amal. Wow, bayangkan jika Frano menjadi seorang pengemudi taksi online, apakah kamu mau naik mobil bersamanya? Musim dingin, tahun 1980. Kita berada di kota kecil bernama Langby. Jen Hilliard, yang berusia 19 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu seorang teman. Dia mengambil jalan pintas dan berbelok ke jalan beku yang licin. Di dalam kegelapan, dia kehilangan kendali mobilnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang. Mobilnya tercebur ke parit. Lampu darurat, hujan salju, malam, dan embun beku keras. Jen keluar dari mobilnya. Dia cuma mengenakan mantel musim dingin tipis, sarung tangan, dan sepatu buat koboi. Suhu udara di sekitarnya jauh lebih rendah dibanding freezer. Jen yakin temannya tinggal di dekat situ, jadi dia pergi ke arah sana. Dia mendaki bukit tinggi dan menyadari dirinya salah jalan. Sepertinya dia tersesat. Gadis itu berjalan beberapa kilometer lagi dan melihat rumah temannya yang lain di kejauhan. Kedinginan, dia berjalan ke sana, lalu semuanya menjadi hitam. Jen kehilangan kesadaran. Besok paginya, seorang peternak, Wally Nelson, bangun dengan suasana hati baik. Ini musim liburan. Ada dongeng musim dingin di luar jendelanya. Dia keluar rumah dan melihat tubuh Jen Hilliard tergeletak beberapa meter dari terasnya. Wally mendekati gadis itu, mencoba membangunkannya dan merasa ngeri.
Tubuhnya kaku dan dingin layaknya kayu beku. Matanya terbuka dan tidak bergerak. Rambutnya pun membeku. Dia tak terlihat hidup. Tapi Wally melihat dia masih bernapas. Jen berhasil bertahan. Wally ingin memasukkannya ke dalam mobil untuk mengantarnya ke dokter. Tapi tubuh gadis itu tidak bisa ditekuk untuk dimasukkan ke mobil. Dia seperti patung. Wally pun mengambil mobil yang lebih besar dan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Para dokter merawat Jen, tapi pesimis dia akan selamat. Tangannya begitu keras dan beku, sehingga jarum suntik tak bisa menembusnya. Suhu rendah, mata sayu, dan otot sekeras batu adalah hasil dari mode darurat. Tubuhnya mengarahkan semua darahnya ke organ vital agar tetap berfungsi, sehingga bagian lain dari tubuhnya terlihat begitu tak bernyawa, dan kulit serta ototnya tidak bereaksi pada apapun. Para dokter memutuskan untuk meletakkan bantalan pemanas untuk menghangatkannya. Keluarganya berharap dia bisa sembuh, tapi saat itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Radang dingin sangat berbahaya karena semua cairan beku itu mulai mengembang. Isi botol kecil dengan air dan masukkan ke freezer selama beberapa jam. Kemudian keluarkan. Dan kamu bisa melihat botolnya tampak mengembang atau bahkan retak karena volume cairan yang bertambah. Hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari hampir 70% air. Saat membeku, partikelnya berubah menjadi kristal es dan merobek membran sel. Fragmen es bisa meregang dan menghancurkan jaringan. Ini disebut radang dingin. Selain itu, tubuh kita bisa memperlambat semua proses internalnya dalam kondisi dingin ekstrim untuk menghemat kekuatan dan energi. Jantung berdetak lebih sedikit dan paru-paru berhenti mengonsumsi banyak oksigen. Metabolisme melambat. Itu terjadi pada Jan dan mungkin itulah yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Dia terbaring di salju dalam cuaca beku yang parah selama sekitar 6 jam. Tapi kenapa partikel es tidak mulai menghancurkan membran selnya? Bagaimana tubuhnya bertahan dari kerusakan seperti itu dan berhasil selamat? Kembali ke rumah sakit. Dokter senang melihat Jen membaik. Darah hangat menyebar melalui pembuluh beku dan menghidupkan kembali tubuhnya. Anehnya, kristal es tak merusak otot dan kulitnya. Beberapa jam kemudian, gadis itu sadar kembali. Menjelang siang, dia mulai bicara. Jen tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingat berjalan ke rumah temannya lalu terbangun di rumah sakit. Yang paling mengkhawatirkan saat itu adalah mobil ayahnya ada di dalam parit. Ternyata gadis itu jatuh dan merangkak ke rumah Wally Nelson. Dia tidak mengingatnya, tapi tampaknya otaknya mengaktifkan naluri bertahan hidup pada malam itu. Sayangnya, dia tidak berhasil merangkak untuk beberapa meter lagi. Jan pingsan di pintu dan terbaring di sana selama 6 jam. Dokter memeriksa gadis itu dan memahami bahwa dia benar-benar sehat. Tak lama, dia dipulangkan dari rumah sakit. Kasus ini bukan cuma satu-satunya. Seorang profesor pengobatan darurat, David Plummer, mengatakan dia telah melihat sekitar 12 kasus serupa selama 10 tahun terakhir saat pasien selamat dari radang dingin parah. Jan kembali ke rumah dan mendapati dirinya kini terkenal. Orang-orang menulis tentangnya di surat kabar, ingin mewawancarainya dan membuat film dokumenter. Kasusnya menarik perhatian banyak dokter di seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti bagaimana dia berhasil bertahan. Dalam kasus manusia, pemulihan seperti itu tampak seperti keajaiban. Tapi banyak makhluk di alam mampu menyesuaikan tubuh mereka dengan kondisi ekstrim. Salah satunya adalah katak pohon. Hewan ini hidup terutama di daerah beriklim sedang dan tropis Eurasia. Terkadang mereka harus bertahan dari cuaca dingin. Tubuh mereka menyuntikkan glukosa ke aliran darah saat mereka merasa kedinginan. Dan isi sel mereka berubah menjadi sirup. Gula menurunkan titik beku air. Jadi, katak pohon telah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Air di luar sel mereka bisa membeku. Tubuh mereka bisa menjadi sekeras es batu. Tapi mereka akan hidup dan baik-baik saja. Kemudian, saat cuaca menjadi lebih hangat, mereka pulih sepenuhnya, darah memenuhi tubuh mereka dan menggerakkan semua otot. Tapi salah satu hewan paling menakjubkan yang bisa menahan suhu beku adalah Gulis icefish. Ikan ini transparan dan agak mirip ubur-ubur. Dia berenang di perairan Antartika yang gelap dan dingin.
Gulis Icefish nyaman di sana karena anti beku dalam darahnya. Lebih tepatnya, itu adalah zat unik yang berfungsi seperti anti beku. Cairan ini mencegah sel, organ, dan seluruh tubuh hewan ini membeku. Tidak ada sel darah merah dalam darah ikan ini yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Ini adalah satu-satunya vertebrata dengan kekuatan super seperti itu. Ada organisme di planet kita yang menggunakan dingin untuk memperpanjang hidup. Para ilmuwan telah menemukan beberapa di antaranya di es Siberia. Itu adalah makhluk mikroskopis bersel banyak, seperti cacing kecil yang bisa hidup di dalam freezer selama kurang lebih 10 tahun. Tapi cacing dari Siberia berusia sekitar 24.000 tahun. Para ilmuwan membawanya ke laboratorium dan mencairkannya. Cacing-cacing itu hidup kembali dan mulai berkembang biak segera setelah berabad-abad tidur. Tubuh mereka bisa masuk ke kriptobiosis. Ini adalah saat organisme yang sepenuhnya beku mampu memiliki fungsi vital minimal. Analisis menunjukkan cacing ini bisa bertahan dalam mode ini selama puluhan ribu tahun. Dan ada banyak hewan seperti itu di planet kita. Selain itu, makhluk-makhluk ini adalah beberapa spesies yang paling tahan terhadap radiasi di dunia. Bisa dibilang, mereka tahan banting. Kembali ke cerita kita. Mungkin saja tubuh Jan Hilliard mengalami kriptobiosis singkat. Mungkin ada cairan yang tidak membeku di dalam darah gadis itu. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Kini, dia punya pekerjaan biasa dan hampir tidak ingat akan hari itu. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini bisa membantu para ilmuwan menciptakan obat-obatan khusus yang bisa dipakai dalam suhu beku. Bayangkan saja, kamu bisa dengan aman keluar di musim dingin dengan cuma memakai kaos dan celana pendek. Uap akan keluar dari tubuhmu dan es di bawah kakimu akan mencair. Kamu akan merasa panas di dalam. Semoga saja ya. Tapi secara realistis, produsen mantel musim dingin tentu saja gak bakal membiarkannya.